Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, di segmen terakhir ini kita akan menjawab, membahas soal hakikat kewajiban menjawab salam, Kiai. Iya, iya. Nah, apa sebetulnya hakikat salam itu? Mengapa kemudian wajib untuk menjawabnya, Iya, Kiai? iya. Di dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah bahwa assalam itu merupakan nama dari nama Allah. Nih, sebenarnya banyak yang kayak gitu. Misalnya rahim perempuan, Iya. itu dari nama Allah. Jadi Mbak Eva harus bangga bahwa di tubuh Mbak Eva itu ada bagian tubuh yang diberi nama dari nama Allah, itu namanya rahim. Nah, sama dengan yang namanya salam. Salam ini diambil dari nama Allah, yang artinya salam, kedamaian. Oleh karena itu dalam hadis Nabi mengatakan bahwa Allah itu menjadikan salam yang merupakan salah satu dari nama Allah. Kemudian diletakkan di muka bumi. Kan diturunkan di muka bumi ini untuk apa? Kata Rasulullah itu sebagai amanan, sebagai jaminan keamanan ya lizimmatina buat orang non muslim tetapi yang hidup damai dengan kita. Nah, itu menunjukkan bahwa memberi salam kepada orang non muslim itu hukumnya boleh. Ya, karena kata Rasulullah, assalam itu menjadi amanan li ahli zimmatina. Jadi kalau saya bertemu dengan orang non muslim, saya katakan assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan turun kepadamu. Walaupun kita berbeda keyakinan, tetapi kita hidup di negeri yang sama, damai, saling harga menghargai, maka Anda jangan takut kepada saya. Kemudian yang tentunya yang kedua wasyi'aron li ahli millatina, itu sebagai syiar, sebagai slogan terhadap sesama muslim. Ayo kita hidup damai. Yang harus saya musuhi itu setan, Mbak Eva, bukan tetangga saya. Yang harus saya musuhi itu iblis, bukan orang yang berbeda pilihan di masa pemilihan presiden misalnya. Nah, itulah mengapa ketika ada orang mengucapkan salam yang asalnya hukumnya sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia wajib untuk menjawab. Karena kalau dia tidak menjawab, boleh jadi orang yang memberi salam kan punya persepsi permusuhan nih. Loh, Anda saya doakan yuk salam damai, diem nggak mau. Kalau orang nggak mau damai, nah berarti kan ngajak perang. Kalau orang nggak mau dikasih salam kan berarti dia sedang bermusuhan dengan saya. Maka wajib dia untuk menjawab salam tadi. Nah, kalau di dalam konteks zaman modern saat ini, Kiai, misalnya kita diberikan salam berupa bentuk teks digital misalnya ya, melalui media sosial dan lain sebagainya. Nah, itu apakah hukumnya tetap sama, harus wajib menjawabnya gitu, Kiai? Cuman kan nanti ada bedanya, apakah wajib menjawab dengan tulisan atau dia begitu teman yang ngirim assalamualaikum dia dijawab dulu waalaikumsalam. Nah, kan itu juga sama-sama sudah terpenuhi. Tetapi saya tetap menekankan perlu untuk secara tulisan. Karena kalau enggak nanti salah paham kan. Salam saya enggak dijawab, tahu-tahu gigan saya tawarin uang langsung mau kan gitu kan. Daripada orang terjerumus dalam dosa, luruskan itu dari awal. Oke, nah kalau kewajiban itu apakah juga melekat apabila kita diberikan salam oleh teman-teman kita yang memang non muslim begitu ya, Kiai? Nah, itu ketentuannya bagaimana cara kita menjawabnya, Yang saya Kiai? pahami dari guru-guru saya bahwa memberi salam itu kepada siapapun. Gitu loh. Jadi dulu Abu Umamah, sahabat Nabi itu, ketika Nabi bercerita kepada dia, kan ada orang tanya, Nabi, ayyul islami khairan. Sebagus-bagusnya orang berislam tuh ngapain ya Rasulullah? Itu banyak sekali jawabannya. Di antara jawaban Nabi itu adalah antusallima. Kamu memberi salam, alaman arafta, atas orang yang kamu kenal, waman lam ta'rif, dan orang yang tidak kita kenal. Nah, kata ulama, ini kan memberi kemungkinan bahwa orang yang tidak kita kenal itu kan nggak seagama, tapi itu boleh diberikan salam. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, Abu Umamah sendiri yang mempraktekkan itu dalam kehidupannya. Gimana? Karena dia mendengar bahwa Islam yang paling baik itu yang selalu memberi salam, baik orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal, maka dia biasa memberi salam kepada semua orang. Ada satu orang Yahudi di Madinah ini, pernah satu ketika, itu dia ngumpet-ngumpet. Kalau sekarang tuh mungkin di balik tiang listrik, atau di sudut jalan itu dia ngumpet. Begitu Abu Umamah lewat, dia loncat di depan orang tadi, di depan Sayyidina Abu Umamah, untuk mengucapkan assalamualaikum.
Kata Abu Umamah, ngagetin saya ini. Kamu mau ngapain? Mau memberi salam? Loh, kalau memberi salam kan tidak perlu seperti itu. Kamu ketemu dengan saya biasa saja. Kata dia, saya tidak ingin kehilangan keistimewaan. Kata Abu Umamah, keistimewaan apa? Kata orang Yahudi tadi di Madinah, saya melihat engkau Abu Umamah dalam hidupmu selalu memberi salam kepada siapapun. Maka nurani saya mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan baik. Dan saya tidak ingin hari ini didahului olehmu untuk melakukan kebaikan. Maka saya salam duluan. Itu menunjukkan kan bahwa Sayyidina Abu Umamah, sahabat Nabi di Madinah, itu biasa memberi salam kepada siapapun. Karena kita memang dianjurkan aslam itu untuk memberikan assalam. Mungkin timbul pertanyaan dari pemirsa ini. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi guru saya dahulu mengatakan bahwa hadis ini diucapkan oleh Rasulullah dalam kondisi tertentu. Di mana sebagian umat Yahudi di Madinah mengkhianati konstitusi negara yang mengajarkan kepada mereka untuk hidup damai. Ternyata waktu perang Khandaq dan perang Ahzab mereka berkhianat. Atas pengkhianatan itu kata Rasulullah, jangan berikan lagi mereka assalam. Kata Nabi, karena pengkhianatan mereka. Tetapi ketika kita hidup damai, maka praktek yang diamalkan oleh beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, itu mengajarkan kita memberi salam kepada siapapun. Oke, baiklah Kiai. Begitu istimewanya ya memberikan salam. Semoga memberikan salam. Apa yang Kiai sampaikan tadi menginspirasi kita semua untuk lebih rajin memberikan salam. Baiklah Kiai, terima kasih untuk ilmunya hari ini Kiai, dan usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.